Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di malam hari ini akan kita mempelajari pelajaran ngaji ilmu alat bahasa di Al-Quran. Tepatnya hari ini spesifiknya mengenal lafadz yang dianggap salah secara tertulisnya, padahal justru yang benar tertulisnya. Akan saya tampilkan beberapa contoh ayatnya yang kelihatan dalam kaidah bahasa Arab dianggap salah, tapi justru menurut bahasa Quran itu adalah yang benar. Pertama kita buka dulu contoh ayatnya, kaidah yang benar dulu, kaidah yang benar. Saya ambil dari surat Al-Furqan ayat 30. Ya, saya baca dari perkalimatnya. Wa qolar rasulu. Di sini kalau membaca Quran urutannya dari kanan ke kiri, wa qolar rasulu. Tapi mengartikannya dari wa loncat ar-rasulu baru mundur ke lafadz qola. Kenapa loncat? Jawabannya adalah dalam kaidah bahasa di Al-Quran, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Nah, kalau pelakunya tertulis di sebelah kirinya, maka urutan mengartikannya pelakunya diterjemahkan dulu, baru kata kerjanya. Karena urutannya subjek dulu, baru predikatnya. Di sini waqala rasulu, maka urutan terjemahan yang tepat adalah dan Rasul berkata. Dan Rasul berkata. Nah, bagaimana perkataannya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Kalau berkata ya, ittakhadu, mereka menjadikan hadal Qur'ana, Al-Quran ini mahjuron. Ya, ini sesuatu yang diremehkan atau tidak diajukan. Di sini saya garisi warna biru dan merah. Yang biru adalah kata kerjanya berbunyi kola. Yang merah adalah kata kerja berbunyi kola. Yang warna biru adalah pelakunya. Lafadz kola artinya berkata. Pelakunya siapa? Ar-Rasulu. Rasulnya berapa? Tunggal, cuma satu. Oh, berarti kata di Al-Quran, kalau ada kata kerja yang bentuknya tunggal, maka pelakunya juga bisa berbentuk tunggal. Maka kaidahnya saya tulis di sebelah pojok kanan atas. Kola artinya berkata, yakni berjenis kata kerja. Kola ditambah pelakunya. Fa'iluhu artinya pelakunya. Karena di Al-Quran, setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Karena setiap ada perbuatan pasti ada yang berbuat dalam kata kerja itu. Contohnya kola. Kola artinya apa? Berkata. Yang berkata siapa? Ar-Rasul. Berapa jumlah Rasulnya? Satu, karena bentuk tunggal. Oh, berarti di Al-Quran, lafadz kola di sini pelakunya bisa berbentuk tunggal. Nah, tunggal istilahnya mufradun. Istilah mufrad sudah kita kenal di materi imalat paket 1. Paket 1 tentang mudzakkar muannas, tentang mufrad mutsana jamak di paket 1. Yang merasa sedang belajar paket 1 insyaallah sudah kenal tentang istilah mufrad. Apa mufrad? Tunggal alias jumlah orangnya 1. Di sini kola pelakunya 1 orang, yakni ar-rasulu. Maka kaidahnya adalah lafadz kola yang artinya berkata, itu pelakunya bisa berbentuk kata yang bentuk tunggal, berwujud kata yang bentuk tunggal. Ini contoh. Contoh yang kaidahnya benar. Apa benarnya itu? Yakni kata kerja kola, pelakunya 1 orang, berbunyi ar-rasulu. Ini contoh yang benar. Berikutnya. Contoh juga contoh yang benar. Ini sambil dari surat Shad ayat 4. Saya baca langsung lafadz kolanya. Wa qolal kafiruna hada sahirun kadzabun. Sama di sini urutan mengartikannya dari wa loncat al kafiruna. Sekarang cari dulu dari awal ayatnya. Wa ajibu dan mereka merasa heran, takjub ya. Jadi kata-kata ajib, ajaib, takjub itu dari bahasa Arab artinya heran. Wa ajibu dan mereka merasa heran,
Heran ngapain? An bahwa ja'ahum telah datang pada mereka mundirun, seorang pemberi peringatan, minhum dari mereka. Nah, ketika mereka didatangi seorang beri peringatan, langsung mereka komentar, langsung mereka berkata, ya, wa qolal kafiruna, urutan mengartikannya dari wa loncat kafiruna, dan orang-orang yang kafir berkata, ada ini, maksudnya si orang yang beri peringatan ini itu adalah seorang sahirun kadzabun, seorang yang ahli sihir, lagi pula kadzabun, seorang yang pendusta. Ulangi, wajibu, dan mereka merasa heran, anja'ahum, bahwa datang pada mereka mundirun, seorang pemberi peringatan. Ini peringatan tentang apa kejadian di neraka bagi mereka masih kafir itu. Minhum dari mereka, wa qolal kafiruna, dan orang-orang kafir berkata. Di sini ciri orangnya banyak, akhirnya wawunun kalau tingkatan paket 1. Wa qolal kafiruna, dan orang-orang yang kafir berkata. Apa berkatanya? Hada, ini, si orang ini, sahirun kadzabun, orang yang ahli sihir, kadzabun, lagi pula seorang pendusta. Di ayat ini ada garis merah, ini adalah kata kerja berbunyi kola. Garis biru adalah pelakunya. Ya, ini apa? Kafiruna, orang-orang yang kafir. Tanda orangnya banyak, akhirnya waunun. Oh, berarti lafaz kafiruna bentuk jamak. Maka kaidahnya adalah kata kerja kola atau lafaz kola itu pelakunya bisa berbentuk kata, berwujud kata jenis atau bentuk tunggal, maupun pelakunya kata yang berwujud bentuk jamak. Kalau tadi kolal rasulu, Rasul berkata. Sekarang kolal kafiruna, orang-orang kafir berkata. Oh, berarti kata kerja kola bisa dipakai dua pihak. Jadi apa? Dipakai orang yang bentuk tunggal alias yang berkata orangnya sendirian, atau dipakai pelakunya orangnya bentuk jamak, alias yang berkata orangnya sama-sama berkata atau banyak yang berkata. Contoh di sini, kola pelakunya adalah kafiruna, jadi berwujud kata bentuk jamak. Ini kaidah yang benar, ya. Lafaz kola atau kata kerja kola pelakunya bisa dipakai dua-duanya. Dipakai pelakunya dipakai orang yang jumlahnya satu, atau pelakunya kola adalah orang yang jumlahnya banyak. Contoh surat yang lainnya. Ini juga kaidah yang masih benar, Wa qolal ladzina kafaru. Nah, ini mengartikannya dari wa sama loncat dulu alladzina. Jadi gini kuncinya. Kalau kita pengen belajar mengartikan kata demi kata di dalam ayatnya, maka setiap kita menemukan kata yang kalau diartikan bermaksud kata kerja, apa sih kata kerja itu? Kalau diartikan awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, itu namanya kata kerja. Dari segi arti loh ya. Awalan me, misalnya menulis. Awalan ber, misalnya bermain. Awalan di, misalnya dipukul. Awalan ter, misalnya terjatuh. Jadi awalan me, ber, di, ter, itu berarti kata kerja. Dalam tingkatan pemahaman paket 1, itu namanya kata kerja, cirinya dari segi artinya awalan me, ber, di, ter. Dari tingkatan ilmu alat paket 2, kata kerja istilahnya fi'il. Jadi ketika setiap nemu fi'il kata kerja, dicari mana pelakunya. Nah, pelakunya betul di sebelah kiri. Alladzina ini pelakunya, alladzina kafar ini pelakunya, dua kata ini. Maka urutan mengartikannya subjeknya dulu, baru predikatnya. Wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka telah kafir berkata. Itu urutannya. Berkata apaan mereka? La tasma'u. Janganlah kalian mendengar lihadal Qur'ani. Mendengar dalam kurung bacaan Al-Quran ini. Wal go. Ingat ya, ini alif lam bukan isim loh ya. Ini bukan isim, bukan kata bermaksud nama atau benda. Tapi ini kata kerja fi'il, amar. Kalau berkata wa'il go. Nah, wa'il go. Tadi ini dan jangan kejebak.
Tidak semua kata alif lam pasti kata benda, bukan. Dilihat dulu artinya apa. Contoh di sini alif lam, alifnya kasroh, ilgau. Wa ilgau, dan berbuat gaduhlah kalian. Berbuat hiruk pikul kalian supaya apa? Supaya bacaan Quran nggak sampai terdengar oleh kalian. Gitu intinya. Wa ilgau fihil alakum taglibuna. Dan hiruk pikulah kalian bersuara keras berisik supaya bacaan Quran itu bisa kalah. Di dalamnya, la'ala kepada kalian taglibuna, kalian menang, mengalahkan mereka yang sedang baca Quran itu. Jadi ini peringatan dari orang-orang kafir kepada sesamanya ketika mereka, salah seorang mereka dengar bacaan Quran, supaya yang dengar itu berbuat bisik saja. Supaya Quran nggak bisa disimak, nggak layak disimak, nggak layak didengarkan bacaan firman Tuhan itu. Itu intinya. Wa qalal ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir berkata, la tasma'u, janganlah kalian mendengar, lihadal Qur'ani, mendengar atau memperdengarkan diri untuk hadal Qur'ani, untuk Al-Qur'an ini. Wal go, dan hiruk pikuklah kalian, alias berbuat berisiklah kalian, fi di dalamnya, di dalam tengah-tengah bunyi bacaan Quran ini. Lalakum agar kalian taglibuna, kalian bisa mengalahkan suara dari bacaan tersebut. Jadi kalah keras, kalah ramai dibanding suara kalian. Di sini garis merah ada kola, kata kerja. Pelakunya siapa? Alladzina, orang-orang yang, kan jamak. Oh, berarti kaidah yang ketiga adalah ini yang benar ini. Lafadz kola pelakunya bisa berwujud kata yang bentuk jamak. Contohnya kol, wa kolal kafiruna, wa kolal ladina kafaru, wa qolal mu'minuna, wa qolal ladina, dan sebagainya. Berarti kata kerja di Al-Quran pelakunya ada dua. Bisa pelakunya bentuk mufrad atau satu orang, bisa pelakunya jamak atau jumlah orangnya banyak. Ini 3 contoh yang masih sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, masih sama dengan kaidah bahasa Arab. Bahwa kata kerja yang bentuknya tunggal, pelakunya bisa tunggal atau pelakunya bisa jamak. Sekarang saya simpulkan dulu dari 3 ini. Berikutnya. Apa kaidahnya? Contohnya misalnya ada kata qolal kafiruna, artinya orang-orang yang kafir berkata. Contoh yang baris kedua, qolal ladzina kafaru, sama artinya. Alladzina kafaru, baru mundur qola. Orang-orang yang mereka telah kafir berkata. Ini yang boleh, yang boleh. Yang nggak boleh adalah lafadz qola dirubah qolu, yang pelakunya menjadi mereka. Qolul kafiruna, tidak boleh. Kenapa? Karena al-kafiruna itu artinya orang-orang yang kafir. Berarti jumlah orangnya banyak. Maka kata kerja yang artinya berkata tidak perlu ikutan dijamakkan seperti pelakunya. Contoh kedua juga salah. Qolul ladzina kafaru, apa ladina, orang-orang yang, apa kafaru, mereka yang telah kafir. Berarti orangnya banyak dong. Iya banyak. Oh, berarti maka fiilnya kata kerja saya bentuk jamak ya. Surba wa alif, tidak boleh. Kenapa? Karena kaidahnya adalah kalau pelakunya bentuk jamak, kata kerja tetap harus pakai bentuk tunggal. Maka kaidah yang benar adalah jika pelakunya berwujud kata bentuk jamak, maka kata kerjanya harus tetap memakai bentuk tunggal. Contoh sebelah kanan pakai kola-kola semua, nggak ada wawa alifnya. Ya, pakai kola semua. Yang layar sebelah kiri pakai wawa alif, kolu dua-duanya. Justru kalau pakai kolu salah, berarti tidak boleh memakai bentuk jamak juga. Yani pelakunya kalau bentuk jamak, kata kerjanya harus bentuk tunggal. Kalau pelakunya bentuk jamak, ternyata kata kerjanya ikut bentuk jamak juga, itu namanya menyalahi kaidah, dilarang atau tidak boleh. Kenapa? Karena yang dimaksud pelakunya orangnya banyak sudah terwakili dari wonun ini, orang-orang yang kafir. Ola berkata. Jadi yang benar olal kafiruna. Kalau yang salah olul kafiruna. Contoh lagi yang benar olal ladina kafaru. Contoh yang salah olul ladina kafaru. Jadi
Aladina kafaru ini pelakunya, sedangkan qalu itu perbuatannya. Nah, perbuatan atau kata kerja nggak boleh dijamakkan jadi pelakunya mereka. Boleh. Kenapa? Karena inisial mereka sudah terwakili dengan kata berikutnya yang artinya orang-orang. Berarti kan banyak. Sudah dijamakkan aladina orang-orang, maka kata kerja tidak perlu lagi dijamakkan alias tetap dalam bentuk tunggal. Ini kaidah yang benar. Apa kaidahnya? Kalau pelakunya jamak, kata kerja tidak boleh ikutan jamak. Harus tetap pakai yang bentuk tunggal. Ini kaidah yang benar dalam pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita buka contoh di Quran yang menyalahi kaidah ini. Di Quran ada menyalahi kaidah ini. Saya buka. Contoh kalimat dulu, saya tulis di layar ini ya, saya baca. Asarro dzalimuna. Asaro artinya menyembunyikan. Masih ingat sirri tersembunyi, sirrun. Asarro menyembunyikan. Mana pelakunya? Dzalimuna. Orang-orang yang dolim atau berbuat aniaya. Karena asaro menyembunyikan, berarti kata kerja. Siapa pelakunya? Dzalimuna. Orang-orang yang dolim atau berbuat aniaya. Nah, maka urutan mengartikan adalah ad-dolimuna asarro. Orang-orang yang dolim menyembunyikan. Contoh yang kedua bawahnya. Asarro ladina dolamu. Sama urutan mengartikannya aladina dulu. Kenapa aladina duluan? Karena sebagai pelaku. Aladina dolamu baru mundur asarro. Orang-orang yang mereka dolim menyembunyikan. Sebelah kan ini contoh yang benar. Kenapa benar? Karena pelakunya jamak, kata kerja harus pakai tetap bentuk tunggal. Begitu pula aladina dolamu, pelakunya aladina bentuk jamak, kata kerjanya tetap harus pakai bentuk tunggal. Nah, sekarang contoh yang salah di sebelah kiri. Asarud dolimuna. Yang salah ada walifnya ini salah. Asarud dolimuna. Kalau perkata artinya mereka menyembunyikan. Dolimuna orang-orang yang dolim. Ini namanya merusak kalimat. Kenapa? Karena inisial mereka sebetulnya sudah terwakili di lafadz dolimuna. Makanya harusnya tidak boleh ada wawalif. Begitu pula bawahnya yang tertulis asarul ladina dolamu, ini salah. Mana yang salah? Keberadaan wawalif itu salah. Kenapa? Berarti asaru berubah jadi jamak. Pelakunya jumlahnya banyak. Salah. Karena pelaku sudah terwakili dengan bentuk jamak, maka kata kerja tidak boleh ikut-ikutan bentuk jamak. Sekarang kalimat asarul ladina dolamu saya lengkapi kalimatnya seperti di Al-Quran. Saya baca. Asarul ladina dolamu najwa. Saya baca artinya ya. Asarru kalau berkata mereka menyembunyikan. Alladina orang-orang yang dolamu mereka yang dolim. Najwa arti aslinya najwa adalah bisikan. Bisikan yang bersuara. Nah di ayat ini diartikan pembicaraan. Jadi bisikan yang bersifat pembicaraan. Karena di Al-Quran, dalam Al-Quran ada dua kata artinya bisikan. Yang pertama wahyu. Wahyu artinya bisikan. Najwa artinya bisikan. Bedanya kalau najwa, bisikan yang bersuara. Ada komat kamitnya. Ada suara mendesisnya. Ada suara lirihnya. Itu najwa. Kalau wahyu, bisikan tanpa suara. Bedanya itu. Nah, misalnya saya baca kalimatnya. Asarul ladina dolamun najwa. Arti urutan adalah aladina dolamu baru mundur asarru. Aladina dolamu asarru najwa. Orang-orang yang dolim menyembunyikan bisikan pembicaraan. Contoh saya balik. Asarun najwa aladina dolamu. Tetap sama, warna biru duluan karena sebagai pelaku. Aladina dolamu asarun najwa. Orang-orang yang dolim menyembunyikan bisikan pembicaraan. Jadi dua kalimat ini adalah dua-duanya salah dalam tulisan wawalif. Kenapa? Karena kata kerjanya dijamakkan. Mengenai letaknya najwa, taruh di akhir atau tengah-tengah, enggak pengaruh. Enggak pengaruh kepada pemahaman ayatnya, enggak pengaruh. Contoh yang atas, objeknya najwa saya akhirkan. Berbunyi asarul ladina dolamun najwa. Orang-orang yang dolim menyembunyikan
bisikan pembicaraan. Contoh yang bawah, lafaz najwa saya dahulukan, baru alladzina dzalamu. Sama mengartikannya, alladzina dulu karena sebagai pelaku. Alladzina dzalamu asarun najwa. Orang-orang yang dolim menyembunyikan bisikan pembicaraan. Kedua kalimat ini mengenai letaknya alladzina didahulukan, diakhirkan, enggak pengaruh, tetap benar. Yang salah adalah keberadaan wawu alif, ini yang salah. Asarru harusnya nggak pakai wawu alif. Bagaimana contohnya? Ada contoh di Al-Quran, saya buka. Surat Al-Anbiya ayat 3. Nah, kita lihat di layar. Wa asarrun najwa. Kalau perkata lo ya. Wa asarru an-najwa alladzina dzalamu. Ya. Tulisannya wasarun najwal ladina dzalamu. Urutan mengartikannya dari wa loncat aladina. Kenapa loncat? Karena subjeknya warna biru. Predikatnya, perbuatannya warna merah. Maka urutannya dari wa loncat aladina dzalamu. Dan orang-orang yang dolim ngapain? Berbuat apa? Asarru. Menyembunyikan. Menyembunyikan apa? An-najwa. Bisikan pembicaraan. Nah, di surat Al-Anbiya 3 ini ternyata tulisannya pakai asar wawu alif. Nah, dalam kaidah tadi ini salah, ya. Dari beberapa orang-orang yang mengenal ilmu sorof, ya, ilmu sorof itu menyalahkan ini. Kenapa? Karena menyalahi kaidah. Kenapa salah? Karena kalau pelakunya jamak berbunyi aladina, harusnya bukan asarru, tapi tunggal saja asarro. Tidak pakai walif, ini salah. Jadi dalam kaidah bahasa Arab ini salah. Berhubung ini Al-Quran, maka para pakar bahasa mengungkap kenapa Allah berfirmannya kok dalam tanda kutip kelihatan salah, padahal benar. Maka diungkap oleh para ahli bahasa. Kita buka catatan berikutnya. Jadi secara kaidah bahasa Arab ini salah. Asarus salah. Apa salahnya? Ada wawu alif. Aduh, salah ini. Nah, sekarang kita buka catatan berikutnya. Lafat asarru dianggap salah. Kenapa? Karena ini bentuk jamak pelakunya mereka. Lah kalau pelakunya sudah berbunyi alladzina, maka kata kerjanya dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh pakai jamak. Harusnya asarro. Contoh catatan di layarnya saya tulis. Harusnya seperti ini. Wasaron najwal ladzina dzalamu. Dan orang-orang yang dolim menyembunyikan bisikan pembicaraan. Ini yang benar. Asarro pakai bentuk tunggal, tapi pelakunya bentuk jamak. Nah, kalimat ini yang merasa hadir di sini ikut kajian ilmu alat tingkatan paket 8, tahu ini tentang ini. Paket 8 ya, mengenal jumlah-jumlah. Apa sih jumlah itu? Rangkaian kalimat. Namanya jumlah-jumlah. Ini yang bisa mengungkap kesalahan ini adalah yang merasa ikut belajar tingkatan paket 8. Tahu ini, bahwa ini salah. Ya. Nah, kalau nggak tahu berarti lengah kurang mencermati berarti. Wasaron najwal ladina dolamu. Nah, kalimat ini namanya kalimat atau namanya rangkaian kalimat dinamakan jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah? Rangkaian kalimat. Apa sih fi'liyah? Didahului fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Mana kata kerjanya? Asarro. Asarro atau asarru, sama ya? Sama. Oh, berarti ini adalah rangkaian jumlah fi'liyah. Jadi rangkaian firman Allah yang diawali kata kerja. Karena Allah ketika berfirman ada dua awalannya. Berawalan kata kerja atau berawalan kata benda. Dalam ilmu alat tingkatan paket 8, kalau rangkaian ayatnya atau kalimatnya diawali kata kerja, namanya jumlah fi'liyah. Kalau diawali kata benda, namanya jumlah ismiyah. Di ayat ini, menurut kaidah jumlah fi'liyah, ini benar. Benar apa? Karena berawalan asarro. Asarro. Maksudnya, ini yang benar asarro, tidak asarru. Karena pelaku asarro adalah alladzina dzalamu. Ini namanya rangkaian kalimat jumlah fi'liyah, rangkaian firman Allah yang diawali dengan kata kerja asarro atau asarru. Jadi
asarro dalam kaidah ilmu alat tingkatan paket 3, tingkatan paket 4, tingkatan paket 5, tingkatan paket 6 ini dianggap salah. Kenapa salah? Karena kata kerja kalau pelakunya tertulis sebelah kiri berwujud isim atau kata sendiri, maka kata kerjanya tidak boleh dijamakkan. Ini salah. Ini salah. Udah, asarus salah. Yang benar asarro. Sekarang kita ungkap kenapa Allah dalam tanda kutip kok memakai lafaz yang salah. Jawabannya adalah kita buka catatan berikutnya. Jadi firman Allah dianggap oleh manusia itu salah. Itu salah. Nah, sekarang kita ungkap. Yang salah siapa? Qur'annya atau kaidah bahasa Arab yang salah? Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Jika tertulis asarro, ya, di Quran asarru ada wawalib. Kalau dalam bahasa Arab, salah ini. Dalam bahasa Arab, nggak pakai wawalib. Harusnya asarro. Nah, misalnya Quran tunduk pada bahasa Arab. Jikalau tertulis asarro justru salah menurut Quran. Kenapa salah? Karena merusak pemahaman ayatnya. Loh, apanya rusak? Mari diartikan. Mari diartikan ketika berbunyi asarro. Ingat kaidahnya bahwa ketika ada kata kerja, pasti ada pelakunya. Nah, pelakunya tentu di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya. Contohnya, qala rasulu. Rasul berkata. Qala ladina. Orang-orang berkata. Qala kafiruna. Orang kafir berkata. Jadi pelakunya kata kerja tentu di sebelah kirinya pas. Ya, pas. Nah, kalau berbunyi asarro, maka dikhawatirkan Anda juga sebagai pelakunya nanti. Sebagai pelakunya. Sedangkan ladin dolamu sebagai objeknya. Maka diartikan dan bisikan pembicaraan itu atau dan bisikan pembicaraan menyembunyikan orang-orang yang dolim. Gitu kesannya. Ya, malah susah dipahami ayatnya. Rusak kalimatnya. Jadi seakan-akan najwa sebagai pelaku dari kata kerja asarro. Dan suara bisikan pembicaraan itu menyembunyikan orang dolim. Wah, aneh kan? Masa suara bisa membunyikan orang? Wah, aneh malah ini. Aneh malah. Jadi kalau berbunyi asara justru salah menurut Al-Quran. Kenapa salah? Yakni nanti salah paham. Mana sebagai pelaku, mana sebagai objek. Nah, kalau berbunyi asara, maka pelakunya adalah warna biru. Najwa. Bukan aladina di Al-Quran itu. Bukan. Nah, Allah pingin dalam firman-Nya pelakunya aladina, bukan najwa. Najwa adalah objek. Ya. Aladina pelaku. Ya. Aladina pelaku. Nah, jadi dalam Al-Quran aladina pelakunya. Tapi kalau asaro diganti asarro, maka statusnya pelaku bukan aladina tapi najwa. Nah, kalau najwa pelakunya, maka urutan mengartikannya adalah dari wal loncat najwa. Dan suara pembicaraan menyembunyikan orang-orang yang aniaya itu. Orang-orang yang dolim itu. Nah ini contohnya. Jadi ketika bahasa Quran dituduh salah, Quran punya ibaratnya punya argumen ya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kedudukan kalimatnya. Kalau asarro ngikuti bahasa Arab malah justru inilah sebagai pelakunya. Padahal Allah ingin pelakunya adalah aladina, bukan najwa. Ini kalau asarro diganti asarro justru malah salah. Sekarang berikutnya. Yang bermana pakai lafaz asarru. Kenapa pakai asarru? Justru itu yang benar. Mana bukti benarnya? Kita buktikan. Wa asarun najwal ladina dolamu. Sama dengan ada ya, sama. Wa asarul ladina najwal ladina dolamu. Sama. Nah, memang benar bahwa menurut ilmu alat, ilmu itu ilmu pengetahuan, alat itu bermaksud pemahaman Qur'annya. Menurut ilmu alat tingkatan paket 8, ini rangkaian kalimatnya jumlah fi'liyah. Rangkaian kalimat diawali fi'il kata kerja. Mana fi'ilnya kata kerja? Asaru. Benar. Benar kalau dilihat dari kanan ke kiri. Ya. Wa nomor urut ya. Baca Quran kaidahnya dari kanan ke kiri. Nah, lah kalau ini kalimatnya, rangkaiannya, susunannya dipahami sebatas
letterlek kasat mata dari kanan ke kiri, maka bisa dianggap bahwa ini rangkaian jumlah atau rangkaian kalimat yang diawali kata kerja. Padahal di balik yang terus ini ada yang tersembunyi apa? Yakni hakikatnya berbentuk rangkaian jumlah ismiyah. Apa ismiyah? Diawali isim. Apa isim? Nama atau benda. Mana lafadznya? Alladzina. Jadi makanya terjemahan dalam bahasa Indonesia standar Depak, standar Kemenak, terjemahannya adalah dari wa loncat alladzina, dan orang-orang yang dolim itu menyembunyikan bisikan pembicaraan. Jadi karena dalam terjemahan Indonesia itu urutannya dari wa loncat alladzina, oh berarti rangkaian jumlah ismiyah karena alladzina dulu, baru asarun najwa. Ini ya. Alladzina ini namanya mubtada yang diakhirkan. Asarun najwa khobar yang didahulukan. Catat ya, catat. Makanya karena khobar atau memberitakan, makanya harus pakai waw alif. Kenapa? Karena alladzina dolamu kan jamak orangnya. Alladzina dolamu, berbuat ngapain orang dolim itu? Berbuat asarru. Nah ini, asar adalah mengabarkan perbuatan alladzina dolamu. Ini kata kuncinya. Jadi sekilas kalau dilihat dari kanan ke kiri, ini susun kalimat berdasarkan kategori jumlah fi'liyah, yakni rangkaian ayat atau kalimat yang diawali kata kerja. Benar kalau dilihat kanan ke kiri. Ingat bahwa kita ketika memahami rangkaian kata-kata, itu ada kalanya terbalik kaidahnya dari kiri ke kanan. Contoh di sini, alladzina dolamu duluan, baru asarun najwa. Itu urutan mengartikannya sesuai dengan rangkaian jumlahnya. Kalau membaca Quran kaidahnya dari kanan ke kiri. Tapi kalau memahami Al-Quran, kadang terbalik. Dari kiri ke kanan. Nah, kapan terbaliknya? Ini contohnya ilmunya. Jadi kalau ada kata bermaksud pelaku, kata bermaksud mubtada atau pendahulu, maka didahulukan menerjemahkannya. Didahulukan. Baru kepada khobarnya atau beritanya. Jadi kalau asarru dirubah jadi asarro, maka pelakunya adalah najwa. Nah kalau berbunyi asarro, maka rangkaiannya namanya jumlah fi'liyah. Oleh Allah pakai asarru karena bermaksud jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali isim atau kata benda. Mana buktinya? Ya banyak buktinya. Dari segi terjemahan adalah didahulukan alladzina dolamu dulu, baru asarru. Ya, ini contohnya. Sekarang catatan berikutnya. Ini kaidahnya dalam ilmu alat tingkatan paket 8. Wasarun najwal ladina dolamu. Wasaru artinya dan mereka ya karwali, dan mereka menyembunyikan bisikan pembicaraan, ya, dan mereka menyembunyikan bisikan pembicaraan. Mereka siapa sih? Nah, ya ini adalah alladzina dolamu. Oh berarti sosok yang dibahas oleh asarru ternyata dalam firman Allah disebut terakhir, makanya diakhirkan. Apa sih mubtada? Pendahulu, yakni yang didahulukan dalam terjemahannya, yang didahulukan dalam pemahaman ayatnya. Ternyata letaknya taruh di akhir kalimat, ya. Sedangkan kabarnya atau beritanya didahulukan. Apa hikmahnya? Ingat bahwa dalam kaidah bahasa Quran, kalau berita didahulukan itu bermaksud kepastian. Contoh misalnya, maaf ya, ini karena spontan saya tulis. Ntar dulu ya, saya buka layar yang kosong. Ntar, contoh ini, apa hikmahnya mubtada diakhirkan dan didahulukan? Apa hikmahnya berita didahulukan sama di contoh ya, misalnya contoh ya. Maaf, saya tulis dulu karena spontan. Contoh misalnya dalam sayembara. Saya tulis ini ya. Bahasa Indonesia ini, panitia. Ada panitia. Panitia. Ini panitia sayembara. Ada panitia berkata, ini berkatanya, wahai warga sekalian, barang siapa menang lomba,
Ya, ini contoh ya. Barang siapa menang lomba, maka saya beri hadiah. Nah, ini contoh aja dulu ya. Jadi ada kata-kata, ini berita nih, barang siapa menang lomba, maka saya beri hadiah. Ya. Nah, ini beritanya. Ini yang khobarnya ibaratnya. Jadi saya beri hadiah. Ya, kalau ada yang menang lomba, maka saya beri hadiah. Ini contoh aja loh ya, contoh. Barang siapa menang lomba, maka saya beri hadiah. Oh, berarti kata-kata maka saya beri hadiah itu diakhirkan ucapannya. Diakhirkan. Udah ya? Ya. Nah, ini kalau ketika ngasih sayembara, dua-dua diucapkan. Segini sekarang ini. Panitia bilang, barang siapa menang lomba, maka saya beri hadiah. Hadiahnya apa? Nanti aja kalau menang lomba saya kasih tahu. Jadi hadiahnya dikasih nanti setelah menang lomba. Jadi panitia bilang bahwa barang siapa menang lomba, maka saya beri hadiah. Kan tentara tanya, kenapa? Karena hadiahnya nggak disebutkan. Berita berupa wujud dari nggak disebutkan. Ini namanya mubtada didahulukan, khobarnya diakhirkan. Apa khobar? Apa itu berita? Dia diakhirkan. Sekarang sebaliknya. Panitia bilang, ya, saya akan beri saya akan beri hadiah sepeda. Barang siapa menang lomba. Jadi pengumumannya dibalik redaksi kalimatnya redaksinya. Saya akan beri hadiah sepeda. Barang siapa menang lomba. Nah, dengan berita atau kabarnya didahulukan jelas berupa sepeda, itu menjadi penyemangat bagi orang lomba. Kenapa? Akan tergambar dalam bagi mereka ketika berlomba, itu semuanya adalah kenapa? Tergambarkan pengen berambisi, dapat sepedanya. Kenapa? Karena kabarnya diumumkan dahulu. Jadi wujud hadiahnya dikasih tahu duluan. Kalau yang atas hanya berbunyi, barang siapa menang lomba, saya kasih hadiah. Nah, kalau yang bawah berbunyi, saya kasih hadiah sepeda. Barang siapa menang lomba. Nah, dengan kata-kata berbunyi sepeda didahulukan, namanya kabar muqaddam. Didahulukan, maka menjadi kepastian ketika lomba. Sama dengan ayat tadi. Nah, di sini kita tambah lagi. Oleh Allah ternyata kata-kata asaru didahulukan dulu. Wa asarun najwa. Baru ngomongin pelakunya alladzina dzalamu. Ya. Jadi beritanya didahulukan. Baru pokok kalimatnya. Apa maksudnya? Kepastian. Berarti apa? Orang dolim itu pasti menyembunyikan. Pasti menyembunyikan ucapan yang bisikan-bisikan itu pasti disembunyikan. Pasti dirahasiakan. Kepastiannya. Karena khobarnya didahulukan. Wa asarun najwa alladzina dzalamu. Bentuk aslinya adalah yang bawah. Waladina dolamu asarun najwa. Ini bentuk aslinya dalam bahasa Arab. Waladina dolamu asarun najwa. Di Al-Quran dibalik oleh Allah. Wa asarun najwa duluan. Baru aladina dolamu. Sebagaimana contoh ayatnya. Nah ini dalam tanda kutip gara-gara dibalik oleh Allah susun kalimatnya, maka para pakar bahasa Arab kadang-kadang salah terka. Salah paham. Apa? Yakni hanya gampang menyalahkan maksudnya. Menyalahkan. Padahal justru yang benar ini. Kenapa? Karena Allah bermaksud firman-Nya adalah alladzina dzalamu itu duluan mubtada'nya. Pendahuluannya. Baru beritanya. Namanya berita, kata kerjanya harus jamak. Kalau pendahulunya itu jamak alladzina. Nah, jadi tulisan wasrun najwa ladina dolamu aslinya adalah waladina dolamu asrun najwa. Makanya di dalam Quran terjemahan di Indonesia urutan mengartikannya sebagaimana yang bawah ini. Dan orang-orang yang dolim itu menyembunyikan bisikan pembicaraan. Jadi tentu ulama kita yang di lembaga Lajnah terjemah Al-Quran di Indonesia itu
para pakar-pakar bahasa, makanya mereka benar. Apa? Benar dalam ngasih terjemahan urutannya. Ya ini apa? Dari wa ya. Dari wa ini loncat kepada aladina dolamu dulu. Kenapa? Karena inilah mubtada'nya hakikatnya. Sedangkan khobarnya asaru di sini. Nah, ini contoh saja salah satu lafaz yang menjadi salah sangka, salah paham dari sisi kaidah bahasa Arab pada umumnya. Sekarang kesimpulannya. Jadi jika tertulis asaru justru yang benar. Kenapa? Karena sesuai dengan pemahaman ayatnya. Yani artinya adalah dari wa loncat aladina, dan orang-orang yang dolim, orang yang aniaya, berbuat ngapain? Asarun najwa, menyembunyikan pembicaraan. Ini benar. Nah, kalau walnya dihapus, maka ya pelakunya bukan lebih lamu, tapi najwa pelakunya merusak pemahaman ayatnya. Jadi pelakunya alladina bukan najwa. Pelakunya alladina. Dan sekarang kesimpulannya. Memang ada lafaz di Al-Quran. Maaf ya, contohnya enggak ini saja. Ini kebetulan malam ini satu. Kalau saya buka contoh semuanya, banyak ya. Ini bisa-bisa kita sampai subuh ini, nanti bahas ini. Karena banyak di Al-Quran bahas. Ini karena kita singkat waktunya, saya beri contoh satu ayat yang dalam tanda kutip, dalam kaidah bahasa Arab, kelihatan salah, hakikatnya justru yang benar. Karena ada lafaz di Al-Quran yang sekilas, tanda kutip sekilas, itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Pada umumnya loh ya, salah. Justru dengan bedanya itu menjadi identitas uslub. Apa uslub? Gaya bahasa Quran. Nah, jadi memang secara kasat mata tertulis, Quran berbahasa Arab. Quran hurufnya huruf Arab. Itu benar. Tapi yang bedanya adalah susunan kalimatnya. Redaksi kalimatnya di Al-Quran tidak mengikuti gaya bahasa Arab pada umumnya. Maka kesimpulan kasarnya bahwa barang siapa ngomong bahasa Arab, ternyata ketika ngomong bahasa Arab itu susunan kalimatnya itu ternyata pakai gaya bahasa Quran, maka itu berarti tingkatan tinggi ibaratnya. Kenapa? Karena dalam bahasa Quraisy kalangan ningrat, Quran itu gaya bahasanya tinggi, penuh ungkapan sastra, tidak bisa dipahami secara kasat letterlek. Harus ada analisis lebih dalam lagi untuk mengungkap lafadznya tersebut. Ini contoh yang pertama, yakni asaru dianggap salah, padahal justru yang benar memang asaru. Contoh yang kedua, terakhir. Ini yang paling umum ini. Saya ambil dari Al-Baqarah ayat 441. Akhiran ayatnya. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya fattakun. Ini contohnya. Dalam kaidah bahasa Arab, ni harusnya pakai ya. Farhabuni. Ini tuh padaku atau aku. Farhabuni, maka takulah kalian padaku. Fattakuni. Ininya panjang karena pakai ya atau bi. Maka takulah kalian padaku. Ini adalah bahasa Arab. Harus ada ya-nya. Di Quran, ya-nya nggak pakai. Ya-nya nggak ada. Ini contohnya. Farhabun, fatakun. Ini kelihatan salah, hakikatnya benar. Ya. Apa salahnya? Nggak ada ya-nya. Maka nggak jelas. Mana cirinya aku tuh nggak jelas karena nggak ada ya-nya. Nah, jawabannya justru kalau pakai ya, menurut Quran justru malah salah. Apa salahnya? Jawabannya adalah ingat bahwa salah satu mukjizat Quran adalah dari segi bacaannya. Jadi apa? Ketika dibaca itu menimbulkan suatu intonasi suara yang bisa menggetarkan bagi yang mendengar. Nah, ketika membaca farhabuni, kalau ninya pakai ya, maka ketika dibaca waqaf atau berhenti, bukan berbunyi farhabun, tapi berbunyi farhabuni, pakai ni. Kenapa? Karena ya hurufnya terakhir. Farhabuni, pakai ni. Nah, agar berbunyi farhabun, berupa mat arilis sukun, maka ya-nya oleh Allah dihilangkan. Tidak tertulis, supaya ketika baca waqaf berhenti, nunnya menjadi sukun. Fatakun, farhabun. Karena ciri khas bunyi ayat di Al-Baqarah, itu bunyinya ciri khasnya
mat alif sukun in un. Ya. Contoh An-Nisa an. Contoh surat Maryam an. Oh, berarti masing-masing ayat, akhiran ayat menjadi identitas. Alamat suratnya dari surat apa? Ketahuan dari ciri khas bunyi ayatnya. Ini hikmahnya. Kelihatan farhabuni salah karena nggak ada yaknya. Kelihatan fatakuni salah karena ada yaknya. Justru kalau yaknya ditulis, maka bacanya berbunyi fatakuni. Kalau berbunyi akhiran ni atau huruf hidup, maka bukan ciri khas surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ciri khasnya adalah mat arif disukun. Akhirannya harus sukun maksudnya, konsonan sukun. Ini contohnya. Farabun, fatakun. Itu dari segi ilmu kiroatnya supaya menimbulkan getaran ketika dibaca lafaz dan terdengar oleh yang bersangkutan. Ini contoh dua kasus yang kelihatan salah karena memang salah karena nggak ada yaknya. Tapi justru kalau pakai ya malah salah menurut Al-Quran. Salah segi bacaannya dan salah segi pemahaman ayatnya. Ini dulu sementara hari ini dari materi untuk pertemuan kali ini sekedar contoh lafaz Quran yang kelihatan salah justru itu yang benar. Jadi tidak semua lafaz yang kelihatan salah. Kalau dulu kaidah ilmu alatnya, maka bersyukurlah kita yang sudah belajar tingkatan paket tinggi, paket 8, 9, maka insya Allah sudah menguasai ilmu seperti ini. Mengungkap mana mubtada, mana khabarnya, mana berita, mana pokok kalimatnya sudah tahu. Maka diharapkan tidak gampang menyalahkan. Nah, bagi kita yang merasa belum tingkatan paket 8, masih paket di bawahnya, mungkin sementara ikut aja apa kata ustadznya. Bahasa ruh dan mereka menyembunyikan baca. Ini karena belum waktunya belajar tentang mengungkap yang perlik-perlik seperti ini. Yang detail-detail seperti ini. Belum waktunya. Kalau tingkatan di bawah paket 8. Sebelum saya akhiri, barangkali tanyakan silakan pertemuan hari ini. Segera contoh tentang ayat yang sekilas kelihatan salah lafaznya. Dan memang salah sebetulnya. Ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Winarti. Silakan. Boleh. Ada Ibu Winarti di chat ini, bagaimana kalau fa'il mu'annas, apakah tetap pakai domir huwa? Ya, bentar ya. Saya buka dalam layarnya. Bentar dulu ya, layarnya. Bentar. Buka lagi ya. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Bentar ya, ini karena spontannya saya buka layar yang kosong aja. Biar saya jawab secara tertulis. Bentar ya. Layar kosong saya buka. Ya. Contoh misalnya. Ada kata al-malaikatu. Maaf ya, saya nulis. Al-malaikatu, malaikat. Al-malaikatu. Nah, tulisan al-malaikatu ini jenisnya mu'annas. Kenapa? Pakai tamar buto. Lah kalau malaikat berbuat, bagaimana bunyi fiilnya? Nah, ketika pelakunya mu'annas, manas ya, maka fiilnya ikutan mu'annas. Wa qolatil malaikatu, pakai qolat. Ada taknya loh ya, karena mu'annas. Qolat. Nah, tetap tunggal, tapi mu'annas. Tunggal loh ya, tunggal kan satu ini. Mereka satu, tunggal. Jadi, contoh seperti ini. Jadi ketika pelakunya mu'annas, maka kata kerja ikutan mu'annas. Kalau bicara mu'annas loh ya, jenis loh ya. Nah, kalau ketika pelakunya jumlahnya satu atau jumlahnya banyak, maka kata kerja tetap harus pakai yang tunggal. Tidak ikutan pakai yang jamak. Intinya adalah tidak boleh kata kerjanya akhirnya waw alif atau pelakunya mereka. Entah mereka di sini laki-laki atau mereka perempuan. Nah, sekarang saya berikan ini bocoran. Apa bocorannya gini? Rasulullah ketika beliau bersabda hadis dan juga Aisyah melafadzkan suatu kalimat Arab, Rasul ini boleh PR ya, PR. Silakan dari grup masing-masing nyari hadisnya. Gini bunyi hadisnya gini, intinya. Rasul bilang bahwa malaikat itu berkumpul dekat kita
itu di waktu pagi dan sore. Yakni di waktu ba'da subuh, ya, ba'da fajar, dan di waktu ba'da asar ngumpul. Nah, ngumpul mereka terbang ke langit melaporkan kepada Allah. Nah, itu Rasul bersabdanya pakai fiil kata kerja mereka. Padahal pelakunya sudah jelas malaikat. Maksudnya pakai kata kerja jamak. Jadi silakan cari hadis ya. Ada kata kerja berawalan ya, akhiran waunun, tapi pelakunya al-malaikatu. Ini nyala kaidah bahasa ini. Jadi maaf ya secara kasarnya Rasul juga salah sebetulnya. Apa salah dalam bersabda? Ini apa? Kerjanya pakai mereka ya waunun. Tapi pelakunya malaikat. Harusnya misalnya berkata ya kulul malaikatu atau takulu harusnya bentuk tunggal. Ini yang harus pakai mereka. Nah, ternyata setelah diteliti dalam disebut Rasul itu bersabdanya kepada para sahabat yang disebut itu kategori dari suku tertentu. Ingat bahwa di Jazirah Arab itu banyak sukunya, lain suku, lain dialeknya. Ya, ada suku Quraisy, ada dialeknya suku Jurhum, ada Hudail, ada Toi, ada Kinana, ada Azad Sanu'a. Nah, tadi Asaru itu Azad Sanu'a. Contoh lagi Satro Mazilah Satro itu suku Kinana. Atau suku yang lain. Sama di sini. Jadi ketika Rasul berucap suatu lafaz mengenai malaikat yang melaporkan kepada Allah ba'da sumbada asar ada hadisnya pakai lafaz yang fiil pelakunya mereka ya waunun. Nah, jadi para sahabat yang suku Quraisy itu salah. Ingat bahwa dalam kaidah suku Quraisy ini salah ini. Namanya pelakunya malaikat, entah malaikatnya satu atau jamak atau banyak. Tetap kata kerja nggak boleh pakai mereka, harus pakai dia. Misalnya olat atau takul. Salah ini. Tapi bagi suku yang lain ini benar. Ini benar. Jadi Rasul bersabda bermaksud membacakan lafaz sabda kepada suku yang paham dengan bahasa seperti itu. Nah, ini contohnya. Cari hadisnya tentang itu. Tentang bahwa malaikat itu kumpul. Ya. Jadi PR-nya. Ini contoh saja. Yang kedua, mundur di layarnya ya. Tadi terakhir. Nih. Farhabuni fatakuni. Ini dalam kaidah suku Quraisy ya. Ini salah. Ya. Dalam kaidah bahasa suku Quraisy ini salah. Kenapa salah? Karena nggak pakai ya. Farhabuni nggak ya, saling kari ya. Fatakuni nggak ada ya-nya. Tapi menurut kaidah suku Hudail, namanya Hudail. Ini benar. Ya. Ini benar. Ya, maksudnya apa? Ya-nya harus hilang. Oh, berarti kesimpulannya Al-Quran itu memang berbahasa Arab. Tapi di dalam Al-Quran itu menampung seluruh kaidah dari suku-suku Jazirah Arab. Agar mereka yang di luar Mekah, agar mereka yang di luar suku Quraisy itu merasa familiar juga dengan Al-Quran. Jadi nggak merasa asing. Cuma yang jadi masalah adalah, apa masalahnya? Yang saya ketahui, pelajaran bahasa Arab di Indonesia itu kiblatnya mengarah kepada bahasa Arab Quraisy Mekah. Ya. Tidak mengarah kepada salah suku dari Arab. Padahal suku Arab banyak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kaidah bahasa Arab Namusrab di Indonesia itu acuannya suku bangsa Quraisy. Ya. Beserta lafaz-lafaznya sekaligus. Mana contohnya? Saya buka contohnya. Bentar ya. Contoh yang paling nyata saja. Contoh. Penggaris. Ya, penggaris. Penggaris loh ya, penggaris. Apa sih bahasa penggaris? Nah, yang merasa jadi guru bahasa Arab di sekolah dasar. Mistarotun. Betul. Mistarotun. Penggaris. Nah, tulisan, maaf ya, satu tipis. Tulisan mistarotun ini adalah tulisan kaidah bahasa Arab suku Quraisy. Arab suku Quraisy. Nah ya, suku Quraisy ini. Nah, kalau menurut suku Kinana itu pakai shin tebal, mishtarotun.
Pakai sin tebal. Mishtartun. Suku Kinana. Kinanatun. Kinana. Nah ya. Nah akhirnya. Apa sih Mishtartun penggaris? Itu bukan arti aslinya. Ya, ini adalah wazannya mif'alatun. Jadi alat ini mustaq pecahan. Alat untuk mengukur garis simetris tengah. Ya. Apa Mishtartun? Alat untuk mengukur supaya simetris tengah. Apa? Dari asal kata apa? Satoro. Apa satoro? Garis tengah. Nah, dalam Quraisy satoro garis tengah. Tapi di Al-Quran pakai shin tebal. Syatrul Masjidil Haram. Syatron. Ya, syatron. Arab syatron. Masalah kiblat loh ya. Syatron pakai shin tebal. Nah, ini orang Quraisy nggak paham. Mereka pahamnya sinnya tipis. Tapi Allah dalam firman-Nya tentang kiblat, fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Garis tengahnya Masjidil Haram. Nah, garis tengah Allah pakai shin tebal, syatro. Nggak pakai sin. Padahal Quran turun di Mekah. Di Mekah orang Quraisy yang berkuasa. Tapi ayatnya pakai gaya bahasa suku Kinana contohnya. Ini contohnya. Jadi ini contohnya. Makanya pelajaran bahasa Arab di Indonesia penggaris langsung didoktrin Mishtartun pakai sin. Padahal aslinya pakai shin yang tebal. Al-Quran pakai shin yang tebal. Bukan pakai sin. Ini contoh yang nyata saja. Jadi tidak semua orang Quraisy Mekah pun paham Quran kalau mereka nggak belajar kepada bahasa suku tertentu akhirnya. Karena nggak semua kosakata Quran itu semuanya berbahasa Arab suku Quraisy, nggak semuanya. Nah, tentu diungkap pakar bahasa kenapa Allah pakai satro, kok nggak pakai sin, diungkaplah. Akhirnya ketemu jawabannya di situ akhirnya. Ini contoh yang nyata. Jadi sekali lagi jawaban tadi pertanyaannya, kalau kelakuannya muannas, ya kata kerja ikut muannas juga tentunya. Ya, lain silakan tanyakan terakhir. Ada lagi dari Pak Imam Sofwan. Boleh? Beliau menanyakan penulisan susunan kalimat dalam Al-Quran jika posisi mubtada diakhirkan dan khobar didahulukan berarti punya makna yang khusus yang Allah kehendaki. Ya. Apakah begitu, Ustaz? Ya tadi itu. Jadi ketika khobar berita, ketika berita didahulukan itu maka bermaksud kepastiannya. Kepastian dalam perbuatan nantinya itu. Nah, tadi loh sayembara, ya. Di hadiahnya saya kasih tahu dulu beritanya. Wahai warga sekalian, saya punya mobil. Barang siapa menang lomba, nih dapat mobil. Nah, berarti khobar belum didahulukan. Kenapa? Kepada kepastiannya supaya ketika berlomba itu semangatnya ada. Kepastian termotivasi berbuatnya itu. Nah, lagi gini misalnya, warga sekalian, baru saya menang lomba, dapat hadiah dari saya. Mereka tanya, apa hadiahnya? Oh, surprise, nanti aja. Malah nggak semangat. Kenapa? Karena nggak terbayangkan apa berupa apa nanti. Nggak terbayangkan. Nggak semangat malahan. Tapi kalau ada nama dia, gimana? Kenapa? Karena termotivasi. Ngeker, terbayang itu hadiahnya itu. Jadi hikmahnya kalau khabar didahulukan kepada unsur kepastian dalam kejadian begitu semangat lagi. Itu kalau bersifat perbuatan loh ya. Itu. Benar. Terakhir yang lain silakan sementara. Terakhir. Ya, satu lagi Ustaz dari Ibu Aminah Karim menanyakan surat Al-Kahfi ayat 98 yang bunyinya qala hada rahmatum mir rabbi. Nah, kenapa hazanya itu bukan hadihi? Ya, bentar ya. Bentar lo biar tidak Bapak membayangkan saya buka Qurannya. Al-Kahfi berapa? 98. Ya, saya buka di layar. 98 ya. Nah, Al-Kahfi 98. Bentar ya, saya buka dulu ayatnya. Bentar masih proses buka ini. Al-Kahfi 98. Al-Kahfi berapa? 98. Oke, saya buka dulu. Nah, bentar ya, masih proses ini, geser-geser. Nah ya. Nah. Nah ya, kelihatan ya. Di layar kelihatan di layar ya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Nah. Jelas ya kelihatan ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas sekolah ada rahmatun, mari kita mundur dulu sebelumnya.
mundur 97. Nah ya, 97. Nah, 7, mundur lagi misalnya, mundur lagi atasnya. Atasnya. Ini dulu ya, dulu. Nah, jadi gini, sekarang ayat di Quran, ketika ada suatu ayat yang mungkin awalnya sekilas, wah, jangan salah ini. Nah, supaya tidak menyalahkan duluan, kita buka dulu yang tadi 98. Ini aja dulu, langsung aja. Nah ya, nah ini aja dulu. Nah ya, nah ini. Jadi kasus seperti ini ya, kasus seperti ini itu sama dengan kasus yang pernah saya terangkan di forum ini juga Senin Kemis tentang lafaz kutiba alaikum. Yang berbunyi gini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Al-wasiatu dan seterusnya. Nah ya. Nah, kesana kasusnya. Ya, ini apa? Jadi ada lafaz atau sesuatu yang tersembunyi yang nggak tersebut dalam tekstualnya sendiri, maksudnya. Seperti itu. Nah, ya, ini contohnya. Nah, ini kalau sekilas salah ini. Ya. Kenapa salah? Kalau hada berusul kepada rahmatun, salah ini. Kata salah harus pakai hadi ini. Kalau kepada sini loh rahmatun. Padahal hada adalah ini menunjuk kepada sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari mubtada'nya, baru ini khobarnya. Jadi ini makanya ini lihat di layar ya. Ini rahmat dari Tuhanku. Saya nggak nyebut nama pulpennya. Yang barang siapa lihat di layar, lihat wajah saya praktekkan. Ini rahmat dari Tuhanku. Nah, kata ini bendanya nggak saya sebut. Sama di sini. Kalau dia berkata ini, ya pokoknya sesuatu yang dia nggak bisa ucapkan. Rahmatun min Rabbi. Jadi hada artinya ini. Lafaz hada itu tidak menunjuk kepada rahmatun, kepada sesuatu yang tersembunyi yang nggak disebutkan secara tertulis ini, dan rahmat adalah khobarnya. Ini contoh kasus, contohnya seperti itu. Ya. Nah, untuk mengungkap apa tersembunyinya itu pelajaran tingkatan paket 8. Ya, baru. Jadi ada kata tersembunyi di balik yang tertulisnya itu. Ya. Kata ganti Ustaz ya. Kenapa? Kata ganti jadinya ya. Bukan. Ya tetap sesuatu tapi haza gitu. Tapi disembunyikan, mubtada'nya disembunyikan. Nah, ya ini contoh kasus seperti contohnya. Nah, ya ini ada. Nah, seperti sama, banyak seperti ini banyak. Jadi ada kata penunjuk harusnya mudzakkar tapi yang tunjuk anas, seperti itu. Akhirnya nggak nunjuk langsung, ada yang tersembunyi. Seperti itu ya, ini contoh saja kasusnya. Nah, kasus seperti ini jawabannya lebih detailnya pernah saya berikan. Yang nanti silakan lihat di rekamannya atau filenya tentang ayat tentang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu. Terus al-wasiatu lil warith seterusnya itu. Nah, itu ada di situ. Jawabannya sudah ada. Jadi lafaz tersembunyi sama di sini tersembunyi itu. Sama. Ya, silakan sementara untuk hari ini dari materi ini nanti insyaallah yang lain ya belum ada. Boleh terakhir belum diakhiri. Habis Ustaz di kolom. Kalau nggak ada, insyaallah kita jumpa lagi pada kajian tematik atau pendalaman Qur'annya di setiap Senin Kemis ya. Senin Kemis jam 8 malam. Itu dulu nanti saya kirim filenya di grup masing-masing. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Izin live.